Saudara, hari ini kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Keluaran. Mari kita membaca Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20. Kita akan membahas bagian terakhir dari ayat yang ke-12. Ini merupakan pembahasan tentang hukum yang kelima. Saya bacakan bagi kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita akan membahas bagian ini untuk kali terakhir, yaitu mengenai supaya lanjut umurmu. Sebelum mendengarkan khotbah, mari kita berdoa. Bapa di surga, pimpinlah kami supaya kebenaran firman dengan limpah diberikan kepada kami. Tuhan tolong kami, sehingga apa yang Tuhan mau beritahukan kepada kami diterima oleh karena iman kami dan oleh karena anugerah Tuhan sampai kepada kami. Pimpinlah hamba-Mu yang hina ini, biarlah melalui apa yang Dia khotbahkan, kami bertumbuh di dalam iman, juga bertumbuh di dalam perasaan tanggung jawab untuk hidup bagi Tuhan. Kiranya Tuhan rela tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai pada kalimat supaya atau frase supaya lanjut umurmu. Hormatilah orang tua dan engkau akan panjang umurnya. Apakah yang dimaksud di sini? Saudara, ada dua aspek di dalam pengertian panjang umur. Yang pertama adalah orang yang hormati orang tua akan mempunyai hidup yang berlimpah di dalam berkat Tuhan, di dalam jangka yang Tuhan sudah siapkan. Ini merupakan sesuatu yang dicatat baik di dalam Keluaran 20 maupun juga di dalam kitab Amsal, di dalam pasal yang ketiga dan juga keempat, dan juga di dalam kitab Imamat pasal yang ke-19. Baik di dalam Keluaran 20, Imamat 19, Amsal 3 dan Amsal 4. Mengaitkan tindakan hormat kepada orang tua, lalu mensejajarkan hormat kepada orang tua dengan takut akan Tuhan dan dengan mencari hikmat. Nah, ini tiga hal yang seringkali dikaitkan dengan panjang umur. Takut pada Tuhan, mencintai hikmat, dan menghormati orang tua. Ini tiga hal yang Tuhan tuntut dikerjakan oleh manusia. Dan Tuhan katakan, jika engkau kerjakan, panjang umurmu. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, kita melihat orang yang panjang umur mempunyai kehidupan yang usianya besar. Dan kita mau cari tahu, kenapa ada orang bisa hidup sampai usia sangat tua? Kenapa ada orang masih muda sudah mati? Kenapa ada orang di dalam usia menengah sudah meninggalkan dunia ini? Di dalam zaman reformasi, orang tidak bisa harap hidupnya panjang. Mereka mungkin hanya mencapai 40-an atau 50-an, lalu mereka mati. Tidak banyak orang mencapai umur 70. Tetapi jika ada orang sudah sampai umur 50-an, apalagi 60-an, sudah dianggap panjang umurnya. Di dalam zaman sekarang tidak. Orang mengatakan jika hidupmu baru sampai 50-an atau 60-an, itu belum panjang. Maka saudara, level pengertian tentang panjang umur berbeda di dalam zaman ini dengan zaman yang lampau. Pada waktu kitab suci ditulis oleh Musa, yaitu bagian di dalam Mazmur 90. Musa mengatakan, usia kami adalah 70 tahun, jika kami kuat adalah 80 tahun. Ini merupakan usia yang sudah sangat panjang di dalam zaman Musa, di mana orang sangat mungkin mati karena penyakit ataupun karena tubuhnya menyerah oleh karena usia. Di dalam perjanjian lama ada paradoks, ada zaman di mana manusia punya umur sangat panjang dan ada zaman pasca air bah di mana umur manusia terus memendek hingga akhirnya 60 tahun mungkin sudah dianggap cukup dan orang yang bisa sampai 70 dianggap dapat berkat. Yang bisa sampai 80 dianggap sangat panjang. Lalu usia dianggap panjang itu kalau apa? Di dalam Alkitab ada pengertian usia panjang sama dengan orang
yang hidupnya penuh dengan kelimpahan di dalam sebagian besar masa hidupnya. Jika hidupnya panjang tapi diisi penderitaan, itu bukan umur panjang. Jika hidupnya panjang dan diisi oleh segala damai, kesejahteraan dan kelimpahan, di sini orang dianggap mempunyai umur panjang. Maka umur panjang tidak hanya berkait dengan kuantitas hidup, yaitu jumlah tahun-tahun yang dijalani. Tapi umur panjang juga berkait dengan kualitas hidup, yaitu level hidup seperti apa yang diizinkan Tuhan dinikmati oleh seseorang. Ada orang yang hidupnya penuh pertikaian, penuh kebencian, penuh permusuhan. Orang seperti ini tidak bisa dianggap umur panjang. Ada orang yang seumur hidup diisi dengan berkat, mau jadi berkat, mau melayani, mau mendedikasikan hidup bagi orang lain. Inilah orang yang dianggap mempunyai umur yang panjang. Maka di dalam aspek yang pertama, umur panjang berarti ada waktu yang cukup banyak untuk menikmati hidup di dalam damai di hadapan Tuhan. Saudara, kualitas hidup damai ini adalah anugerah Tuhan. Saudara mau hidup baik, tapi lingkunganmu penuh dengan orang-orang fasik. Sulit untuk saudara menikmati hidup di tengah-tengah keadaan seperti ini. Saudara mau hidup taat kepada Tuhan, tapi saudara ditindas, dianiaya, maka saudara pun sulit menikmati kelimpahan hidup yang Tuhan maksudkan. Maka umur panjang berarti ada jangka waktu yang cukup untuk kita menikmati hidup yang limpah. Ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan bisa beri, Tuhan bisa tarik, Tuhan bisa anugerahkan, dan Tuhan bisa tolak. Nah, maka sangat penting untuk kita mengerti apa yang Tuhan janjikan, supaya kita bisa berharap dengan tepat. Kalau kita tidak harap dengan tepat, kita akan salah mempunyai pengharapan. Dan pengharapan yang salah akhirnya tidak sejajar dengan yang Tuhan mau berikan. Yang pengharapannya beda dengan yang Tuhan berikan, akhirnya hidupnya sulit dekat dengan Tuhan. Tapi yang diharapkan selaras dengan yang Tuhan mau beri, oh ini orang yang bahagia. Maka mari belajar apa yang Tuhan janjikan, supaya kita bisa berharap dengan cara yang selaras dengan apa yang Tuhan janjikan. Saya mau hidup panjang, saya mau umur yang lama di dalam dunia. Apakah ini sama dengan umur panjang yang Tuhan janjikan? Tidak tentu. Jika kebanyakan umurmu diisi oleh kepicikan, oleh kebencian, oleh perasaan iri, oleh perasaan marah, oleh perasaan dendam, maka sudah sulit menikmati hidup yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan menyatakan, hidup yang bahagia adalah hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Oh, Tuhan anugerahkan hidup bagi orang-orang sesuai dengan pilihan Dia. Namun orang yang dianugerahkan hidup akan berespons dalam 3 hal ini. Yang dapat anugerah hidup yang limpah, pasti akan senang hikmat. Pasti akan takut akan Tuhan. Pasti akan punya sense hormat kepada orang tua. Nah, saya akan bahas mengapa 3 hal ini sangat berkait dengan hidup yang bahagia. Saudara, kalau takut akan Tuhan, saudara akan menjaga hidup dengan baik. Dan hidup yang dijaga dengan baik adalah hidup yang akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan memakai orang-orang benar. Dan karena itu, Tuhan membagi kehadirannya pada diri orang benar. Dan karena Tuhan membagi kehadirannya, Tuhan juga membagi hidupnya bagi orang-orang yang benar. Nah, Tuhan kalau bagi hidup akan membuat kita mendapatkan bagian dari hidupnya Tuhan. Oh, Tuhan hidupnya dibagi kepada kita. Lalu kita menikmati apa? Kita menikmati cicipan dari kehadiran Tuhan. Inilah yang harusnya dicari oleh manusia. Saudara cari hal-hal lain, tapi tidak ada kehadiran Tuhan. Saudara akan menikmati kulit, tapi tidak menikmati esensi dari kedamaian yang sejati. Siapa yang hidupnya disertai oleh Tuhan, siapa yang hidupnya mendapat pembagian dari hidup Tuhan, orang ini bahagia sekali. Alkitab menggambarkan Allah adalah Allah yang hidup. Ini kata yang nanti dipakai untuk nama Tuhan. Allah yang hidup atau El Chai. Apa itu El Chai? El Chai berarti Allah adalah Allah yang membagi hidup. Saudara kalau mengatakan, oh Allahku adalah Allah yang hidup. Siapa yang gak tahu kalau Allah itu hidup? Kalau kita percaya Allah ada, pasti kita percaya Allah itu hidup. Tapi saudara, di dalam kitab suci
semua nama yang diberikan kepada Tuhan adalah nama yang berkait dengan karyanya, bukan hanya berkait dengan esensinya. Ini disadari salah satunya oleh John Calvin. Nama Tuhan berkait dengan apa yang dia kerjakan. Kalau begitu, nama El Hai atau Allah yang hidup, artinya apa ya? Artinya adalah Allah yang senang membagi hidupnya. Ini bagian penting bagi kita. Saudara, Allah adalah Allah yang membagi hidup, dan Tuhan memanggil manusia untuk berbagian di dalam hidupnya Allah. Kalau manusia dapat bagian dalam hidup Allah, berarti manusia juga menjadi makhluk yang hidup. Tuhan meniupkan nafas hidup kepada Adam, lalu Adam menjadi makhluk yang hidup. Kenapa manusia bisa hidup? Karena Tuhan meniup nafas hidup. Apa artinya meniup nafas hidup? Artinya Tuhan membagi His inner self untuk dibagikan kepada manusia. Di dalam Alkitab, tindakan Tuhan meniup atau menafaskan, ini tindakan penting sekali. Allah menafaskan nafas, maka manusia hidup. Lalu di dalam kitab suci, di dalam Injil Yohanes, dikatakan Allah menafaskan, maka manusia dapat Roh Kudus. Itu sebabnya ketika Yesus sudah bangkit, lalu dia berjumpa dengan murid-murid, Yesus meniup murid-murid. Dia meniup lalu mengatakan, terimalah Roh Kudus. Ini artinya apa ya? Ini artinya Allah diwakili oleh Yesus membagi hidupnya. Dia memiliki hidup di dalam dirinya dan dia bagi itu keluar. Tuhan adalah Allah yang berbagi hidup. Hidupnya dibagikan supaya kita hidup. Saudara, Allah bisa melakukan apapun. Dia bisa membuat kita hidup dengan banyak cara. Tapi Tuhan memutuskan untuk menghidupkan kita dengan membagi hidupnya sendiri. Agustinus di dalam buku Confessions mengatakan Allah adalah Allah yang senantiasa membagi, tapi yang tidak pernah kekurangan. Yang menuntut kita berbagian, tapi dia tidak pernah kurang. Maka saudara, prinsip memberi harus kita pelajari dari Tuhan. Kenapa Tuhan memberi? Karena memberi adalah bagian dari diri Tuhan. Allah adalah Allah yang tindakannya sinkron dengan esensinya. Kenapa dia memberi? Karena dia adalah kasih adanya. Kenapa kasih harus memberi? Karena itulah ekspresi kasih. Orang tidak pernah memberi, tidak pernah mengasihi. Orang yang tidak pernah membagi hidup bagi orang lain, yang tidak pernah membagi apa yang dia punya untuk orang lain, yang tidak pernah membagi kekuatannya untuk orang lain, orang itu tidak pernah hidup. Saya berbicara dengan Profesor Yuda Tianto, salah satu dosen di Calvin Theological Seminary. Dia adalah dari Reform di Indonesia. Dia studi di Calvin di bawah bimbingan dari seorang profesor bernama Richard Muller, ahli sejarah gereja. Lalu setelah Richard Muller akan pensiun, Richard Muller ini menduduki chair. Chair berarti dia adalah seorang yang dapat sponsor dan juga diizinkan untuk studi, gali pengertian yang tidak harus ikut kampus. Kampusnya punya program kurikulum apa, dia boleh pilih kelasnya sendiri. Dia boleh putuskan mau ajar apa. Nah, ini orang yang punya chair. Nah, Richard Muller punya chair dari P.J. Zondervan. Lalu setelah pensiun, dia mengatakan kepada Profesor Yuda, kamu yang gantikan saya. Pak Yuda kaget, saya ganti? Aduh, jangan saya nggak sanggup. Kamu punya nama terlalu besar. Richard Muller adalah murid dari David Steinmetz. David Steinmetz adalah murid dari Heiko Oberman. 3 orang ini, terutama di dalam tulisan dari Richard Muller, memberikan nuansa baru dalam penyelidikan reformasi dan Protestan masuk ke dalam zaman modern. Nah, maka 3 orang ini sangat penting, baik Heiko Oberman maupun juga David Steinmetz dan Richard Muller. Tapi Richard Muller mengatakan, kamu yang lanjutkan. Wah, dia kaget. Tapi akhirnya dengan gentar dia mengatakan, oke, saya lanjutkan engkau menjadi profesor di dalam chair P.J. Zondervan. Tapi saya mau tahu, kalau ternyata yang daftar makin turun karena namamu gak ada lagi, bagaimana? Dia mengatakan, Richard Muller mengatakan, jangan goyah, beriman kepada Tuhan. Bagus kalau orang mengatakan, saya takut, jangan-jangan orang malah pergi, tidak mau datang. Nah, ini juga saya percaya jadi kekhawatirannya Bapak Vikaris Adam, betul ya?
Nanti setelah di Pontianak minggu-minggu kalau jemaat turun bagaimana? Harap ini jadi kekhawatiran dia. Kalau dia nggak khawatir dia mengatakan, kalau ada saya 1000. Oh, itu nggak mungkin. Tapi kalau dikatakan saya takut, bagaimana nanti kalau turun? Nah ini nasihatnya sama, jangan takut. Tuhan akan topang pekerjaan orang yang dengan gentar bergantung kepada dia. Nah ini yang akhirnya jadi suksesi. Dari Richard Muller kepada seorang Indonesia namanya Yuda Tianto. Nah waktu saya bicara dengan Profesor Yuda, saya tanya kepada dia, apa yang jadi prinsip penting di dalam studi yang digali waktu cari pengertian dari pikiran-pikiran seperti Calvin. Apa yang bisa digali dari orang-orang seperti ini? Dia mengatakan, gali pikiran mereka itu sangat-sangat perlu pengertian yang sangat dasar. Saya tanya, apa pengertian dasarnya? Dia mengatakan, hal dasar yang harus kita punya adalah bahwa tidak pernah ada orang punya pikiran lepas dari pikiran orang lain. Kita harus lihat apa yang jadi nuansa bersama. Dari satu orang teolog dengan teolog lain di dalam lingkungannya. Dari situ engkau akan dapat pengertian yang limpah tentang apa yang sedang digumulkan pada zaman itu. Zaman itu sedang bicara apa, sedang gumulkan apa, sedang bahas apa, sedang diskusikan apa. Itu bisa digali melalui engkau pelajari. Satu orang kaitkan dengan orang-orang lain pada zamannya. Kau akan punya ide, ternyata pergumulan zaman itu sedang ada di dalam arah ini ya. Lalu dari arah ini kita dapat nuansa pemikiran yang menolong kita untuk menggali kebenaran kitab suci dengan sangat limpah. Nah saudara sekalian, ketika kita mau gali pengertian dari kitab suci, kita perlu tahu secara sangat limpah apa yang Tuhan mau bagikan kepada kita di dalam cara hidup yang membuat Tuhan memberi berkatnya. Saya mau berespons kepada Tuhan. Tuhan memberi berkat kepada saya dan saya ingin menjadi orang yang menerima berkat itu. Bagaimana caranya? Di dalam Alkitab ada 3 hal yang harus dipelihara. Yang pertama, jadi orang yang ingin dapat hikmat. Jadi orang yang selalu mau tahu bagaimana mempunyai pengertian yang kait dengan situasi hidup yang sedang saya miliki. Orang seperti ini tidak mungkin tidak dipakai oleh Tuhan. Lalu hal yang kedua, harus takut akan Tuhan. Siapa yang tidak punya pengertian ini, dia tidak mungkin menikmati hidup. Hidup yang limpah itu hidup yang seperti apa? Hidup yang di dalamnya diisi takut akan Tuhan. Lalu apa lagi? Ternyata ada yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Jika engkau menjalankan 3 ini, hidupmu akan penuh dengan kelimpahan yang Tuhan janjikan. Berarti saya ingin hidup dengan limpah, caranya bagaimana? Jalankan 3 ini. Jalankan 3 ini dan kelimpahan akan menjadi milik kita. Ini prinsip yang Tuhan mau bagikan. Maka saudara, mari ingin hidup yang limpah. Jangan mendangkalkan hidup dengan mencari hal-hal yang hanya kulit. Biar kita ingin tahu apakah yang bisa kita nikmati di dalam segala kelimpahan yang Tuhan tawarkan. Bagaimana hidup? Di dalam cara yang Tuhan inginkan. Bagaimana menikmati Tuhan sampai kedalaman hati. Sampai kelimpahan yang saya bisa nikmati hari demi hari. Nah maka saudara sekalian, ketika orang mengatakan aku tahu bagaimana nikmati hidup. Aku sudah punya pola, aku mau kejar sesuatu. Dia tidak mungkin menikmati apa-apa tanpa 3 hal tadi. Mencari hikmat, takut akan Tuhan, dan mempunyai hormat kepada orang tua. Nah saudara sekalian, dalam 3 ini manusia akan mengejar kelimpahan yang Tuhan janjikan. Tapi pertanyaannya, kalau kita melihat ada orang kejar hikmat, ada orang kejar takut akan Tuhan, ada orang kejar hormat orang tua, tapi ternyata hidupnya penuh penderitaan, hidupnya penuh dengan keburukan, hidupnya penuh dengan penyakit, hidupnya penuh dengan kesulitan, dan dia mengakhiri hidupnya di dalam cara yang kasihan. Apakah berarti dia pura-pura hormat kepada orang tua? Apakah dia melanggar pencarian hikmat? Atau dia sesungguhnya tidak takut akan Tuhan? Begitukah? Adakah orang yang sungguh-sungguh mengejar 3 hal ini, tapi tidak mendapatkan kelimpahan di dalam hidup? Ternyata ada. Loh, kalau begitu yang Tuhan janjikan batal. Tuhan sudah janji, tapi manusia yang melakukan tidak dapat. Bagaimana ini? Nah saudara, di dalam kitab suci Tuhan menjanjikan hal yang Tuhan sendiri akan menjadi hakim.
Apa itu hakim ya? Hakim berarti dia bukan cuma yang memberikan keputusan untuk sebuah perkara, tapi dia juga adalah yang mempunyai kekuatan untuk memberikan kondisi yang dia janjikan. Itulah hakim. Hakim bukan cuma orang yang duduk di pengadilan lalu memutuskan sesuatu. Hakim di dalam dunia perjanjian lama adalah raja. Rajalah hakim tertinggi. Dan raja adalah pengambil keputusan paling tinggi. Kenapa mesti raja? Karena hanya raja yang punya kemampuan menjalankan apa yang dia putuskan. Waktu raja mengatakan, saya akan bikin orang miskin ditolong. Raja mampu lakukan. Dia bisa bikin kebijakan untuk sebuah negara menolong orang miskin. Maka raja adalah perwujudan dari keadilan. Waktu Tuhan lihat raja, Tuhan akan lihat, apakah engkau menjalankan keadilan? Apakah engkau melakukan yang Tuhan ingin untuk dilakukan lewat panggilanmu? Nah saudara, ketika Tuhan memanggil raja, Tuhan mau raja menjadi orang yang tahu panggilannya, menjalankan keadilan, memastikan keadilan terjadi lewat kuasanya. Jadi keadilan tanpa kuasa itu bukan keadilan sesungguhnya. Kuasa tanpa keadilan itu bukan kuasa yang bisa mewujudkan apa yang adil. Orang punya jiwa adil tapi powerless. Dia tidak bisa lakukan apa-apa. Dia lihat ada penindasan, tapi dia mengatakan, so sorry, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Dia lihat ada orang yang dihancurkan oleh orang jahat, tapi dia mengatakan, wah saya nggak bisa lakukan apa-apa. Maaf, aku tidak bisa menolongmu. Saya jalan dengan teman saya, 2 orang pulang dari pelayanan. Sudah malam, kami masuk ke dalam kompleks Pascal Hyper Square. Waktu itu saya dengan orang ini, seorang pemuda ya. Kami pulang sudah larut karena persiapan pelayanan ini itu. Saya lupa, mungkin KKR Patong atau apa. Kami sama-sama persiapkan. Waktu sudah sangat malam pulang, saya pulang ke gereja karena saya tinggal di gereja. Dan dia juga ikut ke gereja karena mau nginep di salah satu kelas di gereja. Nah ketika pulang kami lihat ada orang, sudah berkelompok beberapa orang. Ada satu sedang dipukul oleh orang itu. Lalu orang muda ini cuma bisa teriak, jangan begitu. Tapi orang-orang yang pukul gak peduli sama kami. Mereka jumlahnya banyak, mereka terus pukul orang itu. Kami tahu orang ini sangat kasihan, tapi kami tidak bisa tolong. Kami mau halangi orang-orang itu, kami tidak punya kekuatan untuk mencegah mereka. Maka orang itu diseret, dibawa terus dipukul. Kami diam di tempat, dia cuma bisa bilang, jangan begitu. Tapi orang tidak ada yang pedulikan kalimat dia. Apakah yang terjadi kita tidak tahu. Apakah orang itu dipukul karena dia curi barang? Kita juga tidak tahu. Ataukah ini perkelahian antara satu kelompok dengan kelompok lain? Juga kita tidak tahu. Yang kita tahu satu hal, kita powerless. Kita tidak sanggup kerjakan apa-apa. Nah hakim yang dinyatakan di dalam perjanjian lama, bukan orang seperti itu. Bukan hanya mengatakan ini adil, ini tidak. Tapi dia bisa mewujudkan keadaan yang pantas. Maka kalau Allah adalah hakim yang adil, dia sanggup menjalankan keputusan yang pantas. Kalau saudara menjalankan apa yang benar, tapi hidup saudara tidak beres, bagaimana dong? Aku jujur, tapi aku hidupnya sangat dikecewakan, diperlakukan tidak adil, diperlakukan jahat oleh banyak orang. Bagaimana ini? Aku jalankan yang Tuhan mau, tapi hidupku penuh dengan kepahitan. Bagaimana ini? Di dalam Mazmur yang ke-73, dikatakan Tuhan menyimpan di dalam penghakiman. Nah ini pikiran yang diselidiki oleh seorang filsuf bernama Immanuel Kant. Immanuel Kant mulai berpikir tentang kondisi hidup, banyak ketidakadilan terjadi. Lalu dia mulai berpikir tentang Tuhan, maka dia sadar ada kondisi di dalam hatinya yang berontak. Waktu dia lihat ada yang tidak adil, dia marah. Hatinya mengatakan gak bisa seperti ini. Nah saudara, harap kita punya hati peka seperti ini ya. Begitu lihat ada yang tidak beres, hatinya tidak tenang. Jangan jadi orang egois. Yang penting gua aman, lu gak beres emang urusan gua. Orang lain diperlakukan tidak adil, biarin itu kan mereka, aku enggak. Yang penting aku baik-baik aja loh. Ini gak benar. Nah tapi orang seperti Immanuel Kant mulai merasa ketidakadilan itu problem besar. Kalau ada orang diperlakukan jahat itu tidak boleh. Kalau ada orang baik, benar, tidak salah, dijadikan seperti orang jahat, ini gak boleh. Tapi bagaimana, apa daya kita? Kant mengatakan ini adalah bukti terbesar bahwa Allah itu ada. Loh, orang kaget. Bukti Allah ada kok kayak begini. Sebelum Immanuel Kant, orang pakai prinsip fisika dan juga prinsip logika dari Aristotle untuk menyatakan bukti Allah itu ada. Kalau di dunia ini ada sesuatu,
Berarti sesuatu itu ada karena ada sesuatu yang lain. Ini salah satu prinsip dari gaya Aristotle untuk apologetik. Kalau ada sesuatu, sesuatu itu ada karena ada sesuatu yang lain. Kenapa bisa ada pohon? Karena ada benih, karena ada tanah. Benih kenapa bisa ada? Karena ada tanah. Tanah kenapa bisa ada? Karena ada daratan. Daratan kenapa bisa ada? Karena ada bumi. Bumi kenapa bisa ada? Karena ada ledakan bintang atau ada benda-benda yang akhirnya menjadi planet apapun itu. Kenapa bisa ada ledakan bintang? Karena ada semacam reaksi besar di dalam alam semesta. Kenapa bisa ada reaksi besar? Karena ada alam semesta. Kenapa bisa ada alam semesta? Akhirnya orang mengatakan, ya karena ada Tuhan. Jadi Tuhan adalah penyebab pertama dari segala sesuatu yang kita telusuri sekarang. Ini namanya adalah argumen dari keberadaan. Ada. Maka harusnya ada itu ada. Oleh karena ada yang lain. Ini namanya teori ada-ada saja. Kenapa bisa ada sesuatu? Karena ada sesuatu yang lain. Tapi sesuatu yang ada itu pernah tidak ada. Nah, sesuatu yang tadinya tidak ada jadi ada. Dia harus ada karena ada sesuatu yang ada lebih dulu sebelum dia. Ada yang mengikuti? Masih. Nah, kalau ada sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, dia harus disebabkan oleh yang lebih dulu ada. Tapi yang lebih dulu ada ini, apakah dia pernah tidak ada? Kalau dia juga pernah tidak ada, berarti dia pun harus disebabkan oleh ada yang lain yang ada sebelum dia. Tapi ada yang lain sebelum dia, apakah pernah tidak ada? Kalau juga pernah tidak ada, ini pun harus disebabkan oleh ada yang lain. Ini sampai kapan ya? Sampai terus pada akhirnya kita mengatakan harus ada yang tidak pernah tidak ada. Adakah ada yang tidak pernah tidak ada? Ada. Ada apa yang tidak pernah tidak ada? Ada Tuhan. Tuhan adalah ada yang tidak pernah tidak ada. Nah, ini dari Thomas. Maka orang sudah bertobat sebelum bisa ikuti argumennya. Udahlah, saya bertobatlah jadi Kristen, saya udah pusing. Nah, ini mungkin salah satu tujuan argumennya. Nah, Immanuel Kant nggak setuju ini. Nggak setuju kenapa? Karena bagi dia manusia tidak bisa mengandalkan kestabilan logika. Dia tulis buku mengkritik tentang kebergantungan total kepada akal sehat. Karena bagi dia, akal sehat itu sendiri bukanlah permulaan dari epistemologi, pengetahuan. Wah, saudara bilang epistemologi itu naon deui, Pak? Epistemologi itu adalah ilmu tentang bagaimana bisa tahu gitu ya. Kamu tahu? Tahu. Kenapa bisa tahu? Karena tahu bisa tahu karena ini. Nah, ini itu adalah teori yang dipelajari dalam epistemologi. Immanuel Kant mengatakan, saya nggak setuju loh. Kalau rasio atau logika, saya minta kita duduk tenang ya, saudara mulai hobi keliling-keliling lagi. Saya sudah lama baik-baik, kurang memberikan ingatan kembali. Dan saudara ternyata punya memori cukup pendek. Harap kita yang tidak perlu harus keluar, duduk dengan tenang. Yang tidak bisa tidak harus pergi keluar, ya silakan. Tuhan memimpinmu, iman tetap bertumbuh meskipun di toilet. Tapi yang tidak perlu pergi, mari duduk baik-baik, mari dengar seluruh firman dengan tuntas. Nah, saudara, Immanuel Kant mengatakan, manusia tidak bisa mengandalkan kestabilan cara berpikir. Kamu sudah tahu, oh Tuhan itu ada karena itu membuat pikiran kita runut, membuat stabil secara logis. Itu enggak menenangkan. Enggak menenangkan apa? Enggak menenangkan bagi kita menjadi manusia. Kita menjadi manusia itu punya aspek yang tidak bisa diterangkan oleh logika. Salah satunya itu keadilan. Manusia sangat-sangat mencintai keadilan. Manusia sangat tidak tahan kalau terjadi ketidakadilan. Inilah yang membuat manusia sadar keberadaannya lebih penting dari hanya sekadar kemampuan berpikir. Lagi pula kemampuan berpikir itu juga bukan titik awal. Sebab kemampuan kita berpikir itu sebenarnya adalah kemampuan untuk menciptakan, create, ketimbang untuk mengamati. Nah, ini jeniusnya Immanuel Kant. Saudara kenapa bisa berpikir? Karena pikiran saudara menyusun. Bukan karena saudara menangkap sesuatu dari alam. Saudara bukan orang yang belajar dari alam, lalu dari belajar dari alam akhirnya kita rekam. Bukan. Pikiranmu secara aktif menyusun. Pikiranmu secara aktif membuat pengertian, membuat cara pandang, membuat kerangka berpikir. Bukan karena data yang masuk, tapi karena gaya berpikir yang kita miliki. Jadi saudara dapat informasi, langsung disusun jadi bangunan teori oleh pikiran. Nah, ini sesuatu yang membuat kita sulit hidup
jika hanya mengandalkan cara berpikir yang logis. Tapi manusia mempunyai perasaan apa? Perasaan tidak adil itu buruk. Perasaan adil harus ada. Lalu juga punya perasaan tentang keabadian. Saya ingin sekali hidup tidak berhenti waktu mati. Kenapa manusia mesti berhenti hidup waktu dia mati? Kenapa mesti ada mati? Kenapa tidak boleh ada kekekalan? Manusia di dalam pikiran Kant adalah makhluk yang punya pandangan, cara berpikir, dan perasaan yang tidak dikurung di dalam kesementaraan sampai kematian. Kalau begitu keabadian harusnya ada. Kalau gitu moral harusnya saya nikmati. Kalau begitu Tuhan harus ada. Loh, kenapa Tuhan harus ada? Karena Dialah yang memastikan di dalam keabadian bahwa moralmu akan dipuaskan. Itu sebabnya Immanuel Kant punya pertanyaan yang dia terus tanyakan. Sampai mati dia mau tanyakan terus. Yaitu, aku kok bisa punya sense moral itu dari mana ya? Lalu tahu dari mana kalau sense moral ini akan dipuaskan? Karena ada Allah yang adalah hakim yang adil. Dan dia adil bukan karena dia memutuskan perkara. Tapi karena dia memastikan keadilan akan terjadi. Jadi kalau saudara mengejar hidup yang baik, tapi hidup saudara buruk, ada hakim yang memastikan engkau akan dapat yang baik sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Itu sebabnya orang yang mencintai keadilan, mengamalkan hati nurani yang takut akan Tuhan, menjalankan kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Inilah orang yang akan dapat pemulihan dari Tuhan. Bukan semua orang Israel yang dibuang akan dipulihkan. Hanya orang-orang yang dengan tekun mencari keabadian, yang dengan tekun mencari kebenaran, mencari hikmat, yang dengan tekun takut akan Tuhan. Dan kalau kita kaitkan dengan tema hari ini, yang dengan tekun memberikan penghormatan kepada yang lebih tua. Memberikan penghormatan kepada orang tua. Ini aspek penting. Takut akan Tuhan, cari hikmat, dan hormat orang tua. Tiga inilah memastikan hidupmu limpah. Kalau hidupmu tidak limpah bagaimana? Tuhan yang adil akan memastikan engkau memperoleh kelimpahan sedemikian. Nah, ini janji Tuhan. Jadi kalau begitu mari belajar. Belajar apa ya? Belajar hidup di dalam cara yang seperti ini. Nah, sekarang bagian yang kedua. Kenapa kalau orang hidup mengejar hikmat, takut akan Tuhan dan menghormati orang tua? Orang ini diberkati Tuhan. Kalau kita selidiki di dalam Taurat, alasan orang mendapat berkat adalah karena dia memilih hidup yang Tuhan bagikan kepada dia. Jadi Tuhan membagikan hidup kepada orang ini dan dia pilih jalur ini. Berarti orang yang seperti ini adalah orang yang menikmati Tuhan membagi hidup dan setelah itu dia akan membagi hidupnya keluar. Nah, dia membagi hidup keluar dengan cara apa? Dengan cara menjadi berkat. Bagaimana hidup dijalankan dengan jadi berkat? Dengan menjalankan hidup penuh hikmat, menjalankan hidup takut akan Tuhan, dan menjalankan hidup di dalam hormat kepada orang tua. Mari kita perhatikan firman baik-baik supaya semua kata-kata ini masuk ke dalam hati dan pikiranmu. Saya sangat ingin saudara mendapat pertumbuhan iman, tapi ini sulit terjadi jika kita tidak memperhatikan baik-baik yang dikhotbahkan. Nah, maka saudara sekalian, ketika orang mengejar hikmat, ketika orang mengejar takut akan Tuhan, dan dia mengejar hormat orang tua, ini adalah cara untuk dia membagi hidup. Bagi hidup lalu menghasilkan apa? Bagi hidup dan akhirnya menghasilkan masyarakat yang akan memberikan kelimpahan. Nah, ini prinsip penting sekali. Orang jalankan hidup di hadapan Tuhan, akhirnya nggak dapat kelimpahan. Karena apa? Seringkali terjadi karena lingkungan. Orang saleh hidupnya menderita, bukan karena dirinya, karena lingkungan. Orang benar hidupnya menderita, karena apa? Karena lingkungan. Lingkungan yang mana? Lingkungan yang jahat, lingkungan yang tukang tipu, lingkungan yang menghancurkan orang lain. Nah, inilah yang jadi pergumulan orang-orang benar. Saudara, kita nggak boleh nggak boleh merasa aku orang benar, semua orang lain jahat. Memang nggak boleh. Tapi kita juga harus menilai diri dengan adil. Apakah aku termasuk orang yang menjalankan hidup dengan baik atau tidak? Jika aku menjalankan hidup dengan baik, harusnya hidupku baik. Dan Tuhan nggak pernah mengatakan ini salah loh. Ketika ada orang benar mengatakan, Tuhan aku orang benar, kenapa hidupku menderita? Tuhan nggak bilang, emang lu kira orang benar pasti hidup beres? Memangnya orang benar pasti hidupnya senang? Enggak, orang benar akan menderita. Tuhan gak pernah bilang begitu. Tuhan mengatakan setuju, orang benar hidupnya harusnya limpah. Tapi kenapa engkau hidupnya tidak limpah? Ya karena lingkunganmu kacau. Tapi jangan khawatir, aku akan menjadi hakim antara engkau dan seteru-seterumu. Nah, maka saudara, mari belajar takut akan Tuhan.
Jika kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak lihat Dia sebagai pemilik segala yang adil dan pemilik takhta pengadilan yang memastikan semua orang mendapatkan apa yang patut mereka dapatkan. Maka prinsip dari Immanuel Kant ini sangat penting. Percayakah engkau kepada Tuhan? Enggak, aku enggak percaya Tuhan ada. Oh, kalau engkau memutuskan tidak percaya Tuhan, engkau akan mempunyai kekacauan di dalam moralitas. Ini prinsip sangat dipakai sampai sekarang. Orang mengatakan tidak ada Tuhan. Dia cuma satu langkah masuk ke dalam kekacauan secara moral. Kenapa masuk dalam kekacauan secara moral? Karena dia tidak lagi menganggap benar dan salah itu relevan. Ada satu orang namanya adalah John Lennox. Dia mengatakan, saya selalu heran melihat happy atheist. Orang ateis yang happy, yang senang. Kenapa? Karena harusnya orang ateis itu depresi semua. Loh kok bisa depresi? Iyalah depresi, karena gak ada Tuhan. Kalau Tuhan gak ada berarti baik dan buruk itu gak relevan. Kalau baik dan buruk itu gak relevan, kita gak punya moralitas. Moralitas jadi bidang studi yang gak penting. Kalau saudara mengatakan, jangan mencuri. Ditanya, kenapa gak boleh mencuri? Karena itu gak adil. Kenapa mesti adil? Ya karena ya manusia harus adil. Kenapa harus adil? Bukankah kita ini cuma kecelakaan di dalam segala aktivitas alam yang tidak ada yang atur? Bukankah cuma kebetulan ada materi-materi di dalam bumi ini yang tiba-tiba tersusun cek, blok, langsung jadi protein. Lalu di dalam kebetulan dari protein jadi sel. Lalu dari sel menjadi makhluk hidup. Lalu dari makhluk hidup menjadi ikan. Dari ikan jadi, saya mau bilang kecoa nggak mungkin ya. Masa dari ikan kecoa. Dari ikan menjadi reptil. Lalu dari reptil jadi burung, jadi mamalia, jadi monyet, jadi Jimmy Pardede. Ini contoh ya, ini enggak benar seperti itu. Nah bukankah kita ini cuma kebetulan dari segala aktivitas materi yang enggak ada yang atur? Kalau demikian apa gunanya manusia yang hanyalah susunan kebetulan dari seluruh materi yang ada di dalam alam? Kenapa dia harus bermoral? Kenapa enggak boleh membunuh? Kenapa saya tidak boleh bunuh orang lain? Bukankah dia cuma kebetulan disusun dari segala macam zat yang disebut makhluk hidup? Nggak ada relevansi lagi. Jadi moralitas itu tidak relevan. Maka pikiran Kant sangat berpengaruh sampai sekarang. Benarkah ada Allah? Kant akan tanya balik, kamu rasa nggak ada Allah? Ya karena nggak ada bukti tentang Allah. Kamu tiadakan Allah. Kamu tiadakan segala keadilan. Kamu tiadakan segala kepantasan. Tuhan dan keadilan satu paket. Tuhan dan kepantasan satu paket. Tuhan dan cara hidup yang beres satu paket. Hilangkan Tuhan, konsisten. Hilangkan juga segala keteraturan hidup. Jangan lagi berharap ada aturan, ada hukum dan lain-lain. Nah ini akan menghancurkan kemanusiaan. Maka menyingkirkan Tuhan sama dengan menyingkirkan kemanusiaan. Itu sebabnya mari kembali ke Alkitab. Alkitab mengatakan Tuhan akan mengatur hidupmu, jangan takut. Ada Dia yang mengatur. Dan jika keadaanmu buruk, Tuhan akan menghakimi. Lalu bagaimana, apakah keadaan akan terus buruk? Tidak. Karena Tuhan membagi hidupnya kepada kita dan kita jadi baik. Maka kita membagi hidup bagi orang lain. Dan harap orang lain juga jadi baik. Tapi untuk orang berbagi hidup, lalu masyarakat jadi baik. Ini perlu urutan yang panjang sekali. Generasi demi generasi perlu ada untuk membangkitkan sebuah budaya. Nah saudara, sekarang kita lagi masuk ke dalam perang, saya mau bilang bukan perang, apa namanya? Piala Dunia. Perang dunia. Bukan perang dunia, Piala Dunia. Nah di dalam Piala Dunia ada negara-negara dengan budaya sepak bola yang kuat. Dan biasanya budayanya itu lagi. Misalnya yang akan muncul adalah Brasil, kali ini sudah nggak ada. Atau Argentina, saya nggak tahu hasilnya berapa sekarang. Nggak usah kasih tahu, nggak usah pikir. Lalu saudara mulai merasa bagaimana dengan tim sepak bola. Seperti misalnya Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat tidak punya tradisi sepak bola sekuat Argentina misalnya? Oh mungkin karena kurang pemusatan latihan. Mana mungkin kurang? Mungkin karena kurang fasilitas. Enggak mungkin kurang fasilitas. Lalu apa yang bikin sebuah negara punya sepak bola jauh di bawah negara yang lain? Kalau dibandingkan misalnya yang kemarin apa? Argentina dengan Mesir. Kenapa Argentina lebih kuat? Enggak usah masukkan FIFA dalam jawabannya ya.
Kenapa lebih kuat? Tradisi sepak bolanya lebih kuat. Kenapa negara lain tidak bisa sekuat itu? Karena belum. Kenapa belum? Karena untuk bikin sebuah tradisi yang kuat itu perlu banyak generasi. Kalau ditanya kenapa ya orang bisa bikin arloji bagus. Nah kenapa negara lain tidak bisa bikin arloji seperti Swiss? Nggak ada tradisinya. Tradisi itu panjang disusun. Satu orang ngomong sama saya, dia bilang, Pak Tong itu positif banget tentang Indonesia ya. Bahwa Indonesia akan semaju Eropa, akan semaju Amerika. Ah itu sih mimpi. Saya bilang harusnya nggak mimpi. Ya kalaupun nggak mimpi masih lama. Negara kita masih perlu kejar berapa generasi untuk punya budaya kayak di luar. Budaya baca aja setengah mati susah kok. Budaya nurut hukum juga susah. Jangankan budaya nurut hukum, budaya tepat waktu aja susah kan. Saudara saya orang Indonesia nggak bisa tepat waktu, betul ya? Termasuk lu. Datang kebaktian terlambat. Lalu mengatakan, Indonesia, apa ini Indonesia? Kamu pun Indonesia dan kamu mengekalkan terlambat. Datang ke Tuhan pun kamu terlambat. Kapan sih mau bertobat? Saudara bertobatlah. Kalau enggak kamu jadi orang Indonesia terus yang levelnya Indonesia. Saudara mengatakan, nah Pak saya sudah kuliahkan anak luar negeri. Percuma, kamu jadi guru yang enggak baik dalam hal ketepatan waktu untuk Tuhan. Jika untuk Tuhan pun kamu enggak bisa tepat waktu. Engkau adalah orang parah. Kamu punya darah Indonesia, sangat Indonesia. Mohon maaf kalau saya meremehkan negara saya, tapi harus dalam hal ketepatan waktu Indonesia buruk sekali. Dan engkau termasuk yang mengekalkan. Bertobatlah kamu. Jika minggu depan masih seperti ini, ya sudah selamat datang ke gereja ini. Hai orang-orang Indonesia yang tanpa harapan. Tapi kalau saudara mengatakan mari ubah. Ubah perlu budaya, budaya perlu dibiasakan. Maka untuk lingkungan berubah, panjang waktunya. Tapi harus ada step awal dong, harus. Apa langkah awal? Nah saudara Tuhan menetapkan ada 3 langkah. Langkah pertama adalah hormati orang tua. Langkah kedua adalah takut Tuhan. Langkah ketiga adalah cari hikmat. Saudara mulai mengatakan, Pak tertukar. Takut akan Tuhan harus duluan, baru hormat orang tua. Tapi Alkitab memberikan urutan yang unik di dalam hal umur panjang. Mau umur panjang, hormatilah orang tua. Mau umur panjang, Amsal mengatakan takutlah akan Tuhan. Mau umur panjang, kejarlah hikmat. Sekarang pertanyaannya, kenapa untuk mengubah masyarakat 3 langkah ini penting? Lalu kenapa 3 langkah ini dimulai dengan langkah hormati orang tua? Nah saudara, ini akan saya bahas di bagian terakhir khotbah ini. Kenapa 3 langkah ini penting? Karena masyarakat diubah bukan dengan kinerja, bukan dengan pendidikan, bukan dengan apapun. Tapi dengan 3 hal ini. Jika masyarakat kita penuh dengan anak yang kurang ajar kepada orang tua, negara ini akan hancur. Tidak ada bangsa yang bisa mempertahankan integritas, keutuhan, dan kepantasan jika anak mulai berontak kepada orang tua. Jika belum apa-apa anak sudah berani berontak, mau lawan orang tua. Negara ini gak ada harapan. Negara dengan budaya baik adalah negara di mana anak belajar menghormati orang tua. Bisakah anak dan orang tua beda pendapat? Bisa. Tapi beda pendapat tidak membuat orang berhenti menghormati orang tua. Papa, mama punya pendapat bisa salah. Tapi aku belajar hormati mereka. Kadang-kadang anak muda itu terlalu kepercayaan dirinya tinggi sekali. Terlalu overconfident. Saya ngerti kok, papa itu orang tua. Loh justru orang tua lebih ngerti dari muda. Itu kan penindasan. Kita harus setara. Gak bisa setara. Orang itu lebih pengalaman dari engkau. Papamu lebih ngerti banyak hal daripada engkau. Banyak orang setelah jadi ayah baru mengerti papanya dulu. Termasuk saya. Saya baru ngerti, dulu si papa tuh begini. Karena ini ya, saya dulu gak ngerti ya. Kenapa papa saya mempunyai satu perasaan tegas kepada anak. Lalu dia pernah bilang ke saya, papa ini mesti tegas sama kamu. Karena kalau enggak kamu akan rusak. Tapi untuk tegas itu enggak gampang. Saya enggak ngerti kenapa tegas aja enggak gampang. Waktu saya jadi papa baru tahu mau tegas itu sulit. Saudara akan tegas ke anak kalau lagi emosi kan. Kalau lagi datar-datar biasa rasanya sulit tegas. Lebih ingin memberikan kelonggaran. Sudahlah namanya anak-anak mau begini ya sudah biar aja. Tapi ada perasaan enggak bisa. Perasaan enggak bisa yang seadil mungkin. Ini sulit. Maka waktu papa saya mengatakan sulit untuk orang tua jadi orang tua yang benar. Coba kamu ngerti sedikit. Ini pergumulan tidak mudah. Saya heran. Apa susahnya jadi orang tua? Tinggal perintah-perintah selesai. Anak gak nurut potong uang jajannya. Beres kan? Tapi setelah jadi orang tua baru tahu kok susah ya. Nah baru saya makin menghargai. Ternyata yang dijalani oleh papa saya bukan hal mudah. Nah maka saudara makin dapat pengalaman makin ngerti. Dan pengalaman gak bisa diganti dengan teori yang dibaca.
Teori yang dibaca itu kosong jika tidak diisi dengan kesadaran bahwa perjumpaan dengan hidup di dalam menjalankan teori ini itu jauh lebih menguatkan, membentuk dan mendidik daripada sekadar teori. Nah, maka anak-anak mesti belajar. Saya mau hormati papa. Ada perbedaan pendapat, saya dengar dulu baik-baik. Saya ingin tahu apa yang dimaksudkan oleh orang tua. Saya ingin tahu dari sudut pandang mereka, mengapa mereka mengatakan begini. Baru dengan demikian pelan-pelan sebuah keluarga jadi baik. Pelan-pelan keluarga yang baik ini akan membentuk masyarakat yang baik. Pelan-pelan masyarakat yang baik ini akan menjadi masyarakat yang sangat kompatibel dengan orang-orang yang saleh. Jika saudara ada di dalam usaha membentuk masyarakat yang baik, Tuhan pasti akan membagi hidupnya untuk engkau. Maka di sini jadi ada seperti lingkaran yang saling menguntungkan. Saya mau belajar punya hikmat, mau belajar takut akan Tuhan, mau belajar hormat orang tua. Maka Tuhan akan membagi hidupnya kepada saya untuk saya menjalankan hidup. Dan hidup yang saya jalankan akan mulai mempengaruhi sekitar. Nah, maka sebelum sebuah negara punya budaya agung, pertama-tama bangsa ini mesti mempunyai kebudayaan 3. Yang pertama saya akan telusuri dari belakang ke depan. Tadi saya mengatakan takut, hormati orang tua, takut akan Tuhan, kejar hikmat. Sekarang kita mulai dari yang ketiga dulu, kejar hikmat. Kenapa sebuah bangsa yang baik perlu mengejar hikmat? Karena pengetahuan adalah hal berharga yang tidak boleh diabaikan. Orang yang senang belajar akan baca. Orang yang senang baca akan dapat pengertian. Orang yang dapat pengertian akan coba aplikasikan di dalam hidup. Jika anak saudara rasa penasarannya besar, bersyukur arahkan anak ini untuk terus memuaskan rasa penasarannya. Dengan percobaan, dengan penyelidikan, dengan pembelajaran. Biarlah dia makin belajar kenal kebenaran dengan cari, gali, dan temukan dengan limpah. Orang yang tidak punya semangat belajar nggak ada gunanya bagi komunitas. Hanya yang mau belajar, yang mempunyai kerinduan untuk kenal, tahu kebenaran, orang seperti ini akan berguna. Siapa yang terpelajar, dia akan berguna bagi komunitas. Saya sangat-sangat senang ketika bicara dengan orang, lalu orang mengekspresikan kecintaannya kepada pengetahuan. Saya merasa langsung ingin jadi murid dari orang itu. Ketika orang punya banyak pengetahuan, dengan rendah hati kita mengatakan, you must become my teacher. Kamu harus jadi guru saya. Coba ajar saya ingin tahu. Di dalam kerinduan berbagi, akan ada kelimpahan bagi orang yang rela berbagi. Bagilah hidup, bagilah pengertian, bagilah apa yang saudara miliki. Tapi jangan bagi kosongan. Saudara juga ingin cari, ingin tahu, ingin kejar. Niat belajar, mau mati-matian tahu. Ini jadi satu kunci untuk sebuah bangsa bisa berkembang. Kita terus cari mana ya tempat yang maju. Sudahlah lupakan masa lalu, mari bangun yang baru. Tempat maju yang baru di mana? Mungkin di Indonesia. Kapan? Entah. Mungkin 100 tahun dari sekarang. Tapi untuk 100 tahun dari sekarang bangsa ini jadi besar. Harus dimulai sekarang. Dengan kebiasaan yang kita bagikan keluar. Maka hal pertama adalah mau cari hikmat. Ingin dapat pengertian. Ingin tahu. Ingin mengerti bagaimana hidup. Ingin punya kerangka berpikir yang tertata baik. Lalu setelah ingin seperti ini. Apa hal yang akan membuat orang punya keinginan demikian dengan konsisten? Yaitu takut akan Tuhan. Nah sekarang kita langkah mundur yang pertama. Mau belajar, mau tahu. Dorongan mau tahu yang paling sehat muncul dari mana? Dorongan mau belajar yang paling sehat muncul dari rasa takut akan Tuhan. Kenapa rasa takut akan Tuhan bikin orang mau belajar? Karena fear of the Lord, takut akan Tuhan, membuat orang mendapatkan kunci. Bahwa kalau saya ikut Tuhan, hidup akan limpah. Nah ini takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan takut hukuman. Alkitab menghina orang yang cuma takut dihukum. Ayo datang ibadah. Kenapa mesti datang ibadah? Kalau enggak saya cambuk. Aduh kalau gitu saya datang ibadah. Itu orang rendah. Tapi ketika orang ditanya, mengapa mau beribadah? Dia mengatakan, karena aku mendapat kelimpahan dari ibadah. Nah, ini orang yang benar. Jadi setelah takut akan Tuhan, dia akan kejar ilmu. Dia akan kejar bagaimana cara hidup. Takut akan Tuhan dulu. Setelah itu rindu kejar pengetahuan. Takut akan Tuhan jadi starting point. Setelah itu merindukan untuk mengenal kebenaran menjadi poin berikutnya. Lalu takut akan Tuhan bisa muncul karena apa? Saudara dan saya adalah orang berdosa yang punya tendensi mengikuti hati, bukan Tuhan. Takut akan Tuhannya dikacaukan oleh hati. Hatinya mau kaya, maka ikut Tuhan juga demi kaya. Hatinya mau senang-senang, maka ikut Tuhan pun demi senang-senang. Maka hati kita perlu diarahkan untuk ikut Tuhan dengan konsisten.
Gimana belajar ikut Tuhan dengan konsisten? Belajar menghormati orang tua. Anak yang dari kecil belajar menghormati orang tua akan lebih mudah mengerti apa itu takut akan Tuhan. Dan di dalam menjalankan hidup takut akan Tuhan, dia akan punya kerinduan untuk mengejar hikmat. Maka Tuhan menyatukan ketiga hal ini. Takutlah kepada orang tua, supaya engkau tidak sembarangan jalankan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan selaras dengan perasaan hormat kepada orang tua. Dari situ engkau akan kejar hikmat. Orang seperti ini terjun dalam masyarakat akan mulai kasih bibit-bibit budaya yang baru di dalam masyarakat. Budaya cari ilmu, budaya takut akan kebenaran, budaya menghormati masa lalu dan orang tua. Ini penting sekali. Negara-negara maju harus dimulai ratusan tahun sebelum dia maju dengan progres seperti ini. Harap bangsa kita bisa jadi bangsa seperti itu. Dimulai dari saudara menjadi orang saleh, menjadi orang yang belajar hormat orang tua, belajar takut akan Tuhan, belajar menjalankan pencarian hikmat yang berlimpah. Dan inilah yang harus kita kejar. Jika saudara adalah orang yang punya orang tua, belajar hormati orang tuamu. Jika engkau adalah orang tua, belajarlah jadi orang terhormat. Supaya anak-anakmu dengan gampang menghormati engkau. Belajar jadi orang yang respectable. Sehingga anak-anak mengatakan, dengan mudah aku menghormati papa mamaku. Karena papa mamaku adalah orang terhormat. Jika saudara adalah anak yang punya orang tua sulit dihormati, belajar taat kepada Tuhan lewat hormat kepada orang tua. Dengan menghormati orang yang sulit dihormati, saudara akan belajar dibentuk dengan sangat keras untuk belajar ikut Tuhan bukan karena diri. Saudara akan jadi orang yang paling dapat buah mengikuti Tuhan bukan karena diri. Karena engkau belajar menghormati orang tua yang tidak layak dihormati. Nah, biarlah kita menjadi orang-orang yang menjalankan perintah Tuhan. Dan Tuhan sudah janjikan akan ada lanjut umur di tempat yang diberikan Tuhan. Akan ada kelimpahan dan damai sejahtera. Dan akan ada kenikmatan menikmati kelimpahan dan damai sejahtera. Di dalam umur yang cukup, di dalam usia yang panjang yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan memberikan berkat kepada kita. Dan kita bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon berkat-Mu. Biarlah setiap apa yang kami pahami dari kitab suci pada hari ini membuat kami menjadi orang yang limpah hidupnya. Biarlah Tuhan yang tolong kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang menikmati dipimpin Tuhan. Kami ingin hidup dengan limpah ya Tuhan. Kami bosan hidup dengan melayani hawa nafsu. Kami bosan hidup dengan menjalankan kedegilan. Kami bosan hidup dengan tanpa arah. Kami bosan hidup mengejar hal-hal yang fana. Kami mohon izinkan kami menikmati kelimpahan. Menikmati apa yang Tuhan tawarkan di dalam umur yang panjang. Dan biarlah kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Sehingga jika kami sudah menjalankan hidup yang beres, dan kami tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan, kami percaya pada waktunya Tuhan akan memberikannya kepada kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menikmati Tuhan, dan di dalam anugerah-Mu hidup di dalam firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.